Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Peter Chandra dapat menjumpai Anda kembali di program Kacamata. Di episode kali ini, program Kacamata akan mengambil tema revitalisasi. Dalam hidup saudara, kita pernah melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan yang kita lakukan secara sadar atau tidak itu bisa menimbulkan luka pada orang lain. Nah, tapi ketika kita melakukan kesalahan, bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki apa yang sudah kita lakukan sehingga menimbulkan luka dalam hati orang lain. Contohnya nih, kita berbohong. Ketika kita berbohong sama orang lain, maka bisa jadi isu kepercayaan akan berkurang dalam hidup kita. Orang menjadi tidak percaya lagi sama hidup kita dan itu akan menjadi konsekuensi yang harus kita tanggung karena kita sudah melakukan sebuah kesalahan berbohong. Tetapi bukan tidak mungkin kita tidak bisa memperbaiki kesalahan kita yang berbohong tadi. Ya, misalnya dengan kita memperbaiki dengan tidak berbohong lagi, mencoba membangun kepercayaan lagi kepada orang lain, dan itu pasti perlu waktu. Tidak bisa dalam 1, 2 atau 3 kali peristiwa saja, tetapi itu harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini di program Kacamata dengan tema revitalisasi. Seperti apa seharusnya kita memperbaiki kesalahan yang sudah kita buat, tentunya dengan ada konsekuensi yang harus tetap kita tanggung dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, saudara, kali ini Pastor Victor Abraham kembali akan menyampaikan pesan firman Tuhan tentang revitalisasi. Bagaimana firman Tuhan menanggapi persoalan ini? Kita lihat sama-sama hanya di program Kacamata. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah tinggal diam menyaksikan keadaanku, bahkan di tengah badai pun ku alami pertolonganmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah tinggal diam menyaksikan keadaanku, bahkan di tengah badai pun ku alami
pertolonganmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Katakan dengan iman, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Kalau saudara mau berubah, revitalize, kita mau diubahkan kembali, dipugar segala sesuatunya dalam hidup ini, maka kita harus belajar melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara lakukan untuk manusia, saudara kecewa. Tapi kalau saudara lakukan untuk Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur pada Tuhan, kita tetap pegang firman Tuhan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dalam segala hal yang terjadi dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, kita imani Dia ada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan tujuan Tuhan adalah mendatangkan kebaikan kepada setiap kita. Namun tidak bisa dipungkiri, saya mulai dengan satu kalimat pendek, ketidakpastian. Ketidakpastian ini sangat-sangat tidak enak. Kalau orang hidup maunya yang pasti-pasti aja ya. Hubungan pun kan mau dibawa kemana hubungan kita kalau tidak pasti. Dan banyak hal, semua orang tidak suka yang namanya ketidakpastian. Makanya saya suka bilang begini, kalau 5 tambah 5 dalam hitungan hari sama dengan berapa? 10. Artinya kalau 5 hari tambah 5 hari sederhananya 10 hari. Namun ini bisa berubah. Ketika saudara sedang mengalami tekanan, masalah, persoalan, pergumulan yang sangat berat, maka saya boleh bilang 5 tambah 5 hari terasa seperti 100 hari. Benar nggak saudara? Kalau kita sedang mengalami pergumulan yang berat, rasanya lama sekali. Tapi sebaliknya, kalau kita sedang ada dalam masa-masa yang senang, yang diberkati, maka 5 hari tambah 5 hari, bisa jadi kita rasa seperti 1 hari, kok cepat banget, nggak tambah lagi. Nah dari sini kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengatur semuanya dengan baik. Kita jangan bawa diri kita masuk dalam
kata atau kalimat pendek tadi, ketidakpastian. Nah, hari ini saya akan angkat sebuah tema, bagaimana supaya kita memperbaiki segala sesuatu yang sudah kita jalani dengan mungkin salah atau kurang baik. Yaitu temanya revitalisasi, dipugar kembali. Kalau kita lihat suka ada gedung-gedung bersejarah yang kemudian dipugar kembali. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu iman, saudara. Maka mari, kalau kemarin-kemarin kita ada buat salah, kalau kemarin-kemarin kita ada salah dalam motivasi, kalau kemarin-kemarin kita ada salah dalam tindakan, keputusan, jangan biarkan iblis mengintimidasi hidupmu dan membuat engkau terus merasa bersalah, dan akhirnya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Mari, ini satu kesempatan yang sangat tepat supaya saudara dan saya boleh belajar dari satu kata ini, revitalize. Ada beberapa pesan yang saya ingin bagikan kepada setiap saudara, dan saya percaya ini pasti menjadi berkat buat setiap kita. Kita lihat sama-sama saudara, Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini firman Tuhan ingatkan kita semua. Bagaimana untuk bisa dipugar kembali, kita memperbaiki kesalahan kita. Maka kita belajar dari pesan pertama, ayat firman Tuhan ini. Barang siapa yang mau mendirikan sebuah menara. Kita mau bangun apapun, bisnis, pekerjaan, perencanaan, tidak duduk dahulu, menghitungnya. Benar-benar kita coba renungkan kembali. Makanya pesan yang pertama adalah wait. Sebelum melakukan segala sesuatu, saudara perlu tunggu. Saudara perlu tenang sejenak. Supaya kita dapat memutuskannya dengan tepat. Segala sesuatu yang terburu-buru akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik. Tapi kalau saudara boleh tunggu sejenak, saudara akan dapatkan sebuah keputusan yang jauh lebih baik. Saudara dapat keputusan dengan hasil yang jauh lebih luar biasa. Biasakan kalau kita lihat zaman sekarang, apalagi orang-orang muda, disuruh tunggu itu kayaknya males gitu ya. Disuruh tunggu itu pekerjaan yang paling gak enak. Padahal kalau kita pegang benar firman Tuhan, bahwa dia turut bekerja dalam segala hal di hidup kita, maka tunggu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara dan saya untuk tunggu sejenak. Tuhan bilang tunggu sejenak. Ada sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang kita bilang Tuhan ini sudah baik ini. Tuhan bilang no. Karena Tuhan mau kasih buat saudara dan saya sesuatu yang lebih baik. Katakan amin. Nah ini pesan yang pertama. Kalau kita mau memperbaiki hidup kita, memperbaiki pekerjaan kita, memperbaiki segala hal di hidup kita. Pesan yang pertama, belajar untuk wait atau tunggu. Yang kedua, saudara, kita akan lihat sama-sama. Yunus 3 ayat 10 bagian B, saya hanya ajak baca sebagian ayat, tapi saudara kalau ada waktu, saudara baca keseluruhan dari ayat-ayat yang ada di Yunus pasal 3, misalnya ayat 1 sampai dengan 10. Nah, saya akan ajak saudara baca, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara tentunya tahu ini peristiwa di Niniwe. Yunus ya sempat lari dari panggilannya, kemudian akhirnya dia diutus ke Niniwe. Saya persingkat saja. Dia menyampaikan bahwa akan ditunggang balikan, dan apa yang terjadi? Orang-orang Niniwe, pembesar-pembesar, saudara baca ayat 1 sampai dengan 10 ya secara lengkap. Mereka semuanya menggunakan pakaian kabung, mereka merubah dari apa yang mereka sudah lakukan selama ini salah. Dan menurut saya ini perkara yang tidak mudah. Saudara, dikatakan orang-orang Niniwe ini mereka sangat kacau gitu, berdosa, keras kepala, pokoknya semuanya lah gitu. Dan tiba-tiba ketika Yunus berkata demikian, mereka kemudian berubah, saudara. Dari sini kita lihat, dikatakan, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dari sini saya belajar bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Tidak akan pernah Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik menimpa kita, saudara. Tidak akan pernah. Nah, kalau kita harus melewati proses-proses yang berat, saudara, pasti ada maksud Tuhan untuk kita belajar sesuatu di dalamnya. Atau mungkin maaf saudara, sebagai manusia kita diberikan kehendak bebas, kita suka salah ambil keputusan. Maaf, kadang-kadang masalah terjadi karena kesalahan kita.
Kadang-kadang masalah terjadi, coba kita renungkan lagi saudara. Karena kita terlalu terburu-buru, kita salah ambil keputusan, maka kita memperoleh hasil yang tidak baik. Nah, mari kita kembali lagi pada pesan yang kedua. Ketika mereka menerima pesan bahwa Niniwe akan ditunggangbalikan, orang-orang itu berubah sifatnya. Maka yang kedua kita lihat sama-sama, accept. Mereka menerima bahwa oh ya, kalau seandainya saya tidak berubah, bahaya ini saya. Mereka menerima teguran, mereka menerima pesan Tuhan. Pertanyaannya buat kita semua, saudara. Kita seringkali mendengar firman Tuhan, baik online, onsite. Apakah kita punya hati yang menerima enggak? Atau kita cuma masuk keluar biasa saja, bodo amat deh. Bahaya, saudara. Kita harus pastikan kita menjadi orang-orang yang menerima. Bisa menerima semua yang difirmankan. Jangan kita cuman, kalau maaf apalagi kalau seandainya ini cuman berupa siaran-siaran. Ah, ini pendeta khotbah kurang bagus nih, skip aja. Wah, ini negor gua nih, nggak enak nih, skip aja. Jangan, kita harus bisa menerima, sudah. Karena revitalize, dipugar kembali, memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Kita harus belajar kalau yang pertama tadi menunggu, yang kedua menerima. Menerima itu artinya jangan cuman yang enak aja, yang nggak enak itu kita harus menerima dan bilang Tuhan aku percaya. Meskipun aku sedang menghadapi proses masalah yang berat ini, mampukan aku untuk bisa menerima. Karena aku percaya di balik ini semua pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat aku, buat saudara, buat saya. Makanya dari situ kita belajar sama-sama bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan rencananya. Dan pesan yang ketiga atau yang terakhir, saudara, mari kita lihat sama-sama. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara yang berkata ini istri. Saudara kalau di dalam keluarga, saya nggak bisa pungkiri ya, suami dan istri ini mengambil peranan penting. Jadi kalau ada masalah, suami ada masalah, istri dukung itu akan jadi ringan. Istri ada masalah, suami dukung akan jadi ringan. Nah yang jadi masalah, kalau sedang ada masalah, suami ada masalah, istri nggak dukung. Istri ada masalah, suami nggak dukung. Wah berat saudara, berat. Makanya kita mau belajar sama-sama. Saudara jangan sampai dalam keluarga tidak saling dukung. Jadi kita lihat dulu saudara. Ayub, istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, tapi Ayub tidak mendengarkan yang seperti ini. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat ya kekayaan Ayub. Dari 7.000 kambing domba setelah dia dipulihkan menjadi 14.000. Dari 3.000 unta menjadi 6.000. Dari 500 pasang lembu menjadi 1.000 pasang lembu. Dari 500 keledai betina menjadi 1.000 keledai betina. Diberkati luar biasa. Ada yang bilang kayaknya cuma 2 kali lipat. Ya kan? 2 kali lipat dari jumlah yang besar saudara. Saudara kalau pernah pergi ke Mesir itu unta itu saudara tanya aja harganya berapa. Ini bayangkan dari 3.000 menjadi 6.000 unta. Berapa banyak dia punya kekayaan, Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Terus kita akhirnya bilang, dia enak ya. Yang kita lihat adalah 14.000, 6.000, 1.000. Kita nggak lihat sebelumnya dari jumlah yang sedikit. Terus dia mengalami proses yang panjang, yang luar biasa. Tapi dia diberkati. Nah saudaraku hari ini, saya yakin dan percaya. Semua yang saudara doakan, saudara harapkan. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Pesan yang ketiga buat setiap kita. Atau pesan yang terakhir, totally. Kita harus belajar yang namanya totalitas. Jangan lakukan setengah-setengah, saudara. Mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan setengah-setengah. Nggak enak, saudara. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Aku bekerja setengah-setengah. Aku mau berubah setengah-setengah. Aku mau disiplin setengah-setengah. Aku mau setia setengah-setengah. Ya selesai, saudara. Semua setengah-setengah. Mari kita belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Firman Tuhan katakan sebagai yang terakhir, saudara. Apapun yang saudara dan saya lakukan, perbuat dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kalau saudara mau berubah, revitalize, kita mau diubahkan kembali, dipugar segala sesuatunya dalam hidup ini, maka kita harus belajar melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara lakukan untuk manusia, saudara kecewa. Tapi kalau saudara lakukan untuk Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Baik, kita akan satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus hamba berdoa buat semua yang mengikuti sharing firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau jamah kami semua pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus mampukan kami untuk boleh berubah, memperbaiki segala kesalahan kami sesuai dengan tema ini. Kami mau belajar Tuhan untuk lebih hati-hati dalam melangkah membuat keputusan. Kami harus tunggu sejenak, menghitung supaya semuanya berjalan dengan baik.
Tidak ada iblis punya celah untuk menghancurkan kami. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang senantiasa menyertai kami, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Dan mampukan kami untuk dapat menerima, punya hati yang dapat menerima. Bukan hanya menerima ketika masa-masa senang saja. Ketika masa-masa sedang dalam proses kami juga bisa menerima Tuhan. Dan kami mohon kepadamu, mampukan kami untuk belajar totalitas. Melakukan dengan segenap hati. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Victor Abraham yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan buat kita semua di program Kacamata hari ini. Saya yakin pesan firman Tuhan yang disampaikan tadi sudah menguatkan kita semua bahwa kita sebagai anak Tuhan punya kesempatan, selalu punya kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Sampai di sini dulu saudara perjumpaan kita di program Kacamata kali ini. Saya Peter Chandra harus pamit. Tapi ingat, protokol kesehatan jangan sampai kendor. See you on the next week. God bless you. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalam-Mu. Ku akui ku takkan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku takkan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di dalamku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang